wa minal jinni lan iku setengah saking jin. Jin iku ya jin. Apa namanya jin? Jin iku lho. Apa ya? Enake di mana nih? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin itu? Oke, apa mana nih? Apa masuk? Apa jin itu? Apa gitu? Jin, right. Iya ya jin. Tak terang ya, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon, ngono ya. Buat ini penting tenan, dan sampai nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemidoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca pemisanan? Apa demenane orang wae kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak roto ya? Nah itu problem kita. Nah caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusalah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang enggak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau.
Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadhil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Padha. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh, Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar, wajah kan? Barang yang ngarepmu jenenge, ya wajah. Melani walikul liwijatun wa mual dianggap barang yang ngarep, ya jenenge wajah. Melani adep-adepan jenenge muwajah, Rai yo wajah, barang yang ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga, dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur bandingannya kubul apa lu betul biasa aja orang pausi apa sih aku biayu raiso sih ya mereka gue guri melane darah nih dubur ya anak barangnya orang lanang kok ngarep darah nih kubul tapi dari awal kubul ya maknanya ngarep dubur ya maknanya guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya dubur itu artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus malah kok Fauzi mau. Ya kan. Lah mau dubura kuli sholatin hadis itu setelah sholat atau mau koyo maknane Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Nah disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen, setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kok iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jika ten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Nah ana wedhus mati, sing mateni sapa mat? Nah kaji Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong, iku perkara ora tau dibuli. Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan.
Yo iso goblok. Ngono jare balam merotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Oh setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din sukhrfal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing dadekne agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi sekarang seneng, prihatin terus, gak ada jawabannya kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Sudah sing digaji untuk fasilitas itu bukan barang-barang, kok bingung yuk. Bener di, bener di. Hah? Lari waktu omongan bisa diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mbok digoda ganti. Mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa harimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Dari pote agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engko dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah muqtaridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap Nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah personeng azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sediko modal lho apa. Bareng Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno corokno, tuwa wae yo gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan. Nah,
Kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarine apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Ya itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Dan kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Dan itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya. Setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim tak jadi satu ganti auzubillahi min nafsi. Ya auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo apa? Oh mergo apa? Mergo setan, nah ya setan manusia. Paham? Nah ya saya kira bedanya. Berarti setan apa? Jadi saya habitat atau gak? Saken tak? Kromosonya bodoh gak? Tidak ada mikir. Wah dia ini waduh bijak wiridan. Mustafa itu seneng. Bijak wiridan, umbus warga seneng. Bijak mikir muah di tempat. Apa mas? Jin be setan itu sahabitat gak? Cara gini bodoh gak? Kau karo nak benten? Gak misalnya jin Aladin, ambil iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya jin yang terkenal loh, jin TV loh. Oh setan, sing iblis. Iblis be setan tuh mas. Kau orang nak iblis? Ceritanya? Repot. Ya sepakat ya, jadi gak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon saterusnya. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asli manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Nggih, sampeyan mending nggih banter ra karuan nggih. Mustafa nyambung pengang. Iki kasusno pelecehan itu. Ya iki pencemaran nama baik. Satu kasusno Mas. Pengacara banyak, satu kasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ngacara nong soleh dosa gede ya musuh. Dibuang karena ittifaq no. Halil muttaqina wa ghairihim bidalil qauli ta'ala hudal linnas. Yo pinter iki. Enggak agak mikir ngono. Ya Quran ini petunjuk bagi sing takwa. Kowe ini kan takwa sing go jalalan ngalor ngidul go sawu. Hasil untuk surat Zumar, no? Menjulan kan, no? Misalnya yang menjulan. Aku lah buat urut, misalnya sampean ke aku urut itu, macaku urut. Ketika ada ayat hudal linnas, berarti sing ilmu takin itu sing iktifa ilmu takina wa wirihim. Bidalil qauli ta'ala hudal linnas.
Tapi kiai sing bali lo kaya kowe ya kayak malah diwali. Hudal linnas wal murad al muttaqun li'annahum al muntafi'un nabi. Harus. Apa gunane nas sing gak tau manfaatno Quran? Jadi nas sing umum ditaksis sing muga sing ora manfaati Quran muttaqin ki milih ndi cara partai loro. Milih sing bab iktifa apa milih sing ditaksis? Nah, ya udah, mikir mati saya lah. Jadi orang goblok aku benar. Soalnya ilmu takin kasih hati apa, no? Pokoknya mau surat Baqarah orang kena santet tuh semua. Amit-amit tenan. Mau waki orang melarat. Malah no kiai surat kurang ajar. Kau yang berisik iso mau coba orang mati, lah iso mau coba mati.